Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-126. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kemarahan prajurit-prajurit Pajang itu kini telah memuncak. Segera mereka bergerak maju, sehingga lingkaran itu pun menjadi semakin sempit. Sutowijoyo masih belum bergeser dari tempatnya, sedang Agung Sedayu masih menggenggam anak panah pada busurnya. Hati mereka pun menjadi semakin cemas melihat perkembangan keadaan. Tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat untuk sekedar mencemaskannya saja tanpa berbuat sesuatu. Ketika lingkaran itu menjadi semakin menyempit, maka anak-anak muda Prambanan di dalam lingkaran itu pun segera bersiap pula. Di tangan mereka kini tergenggam keris masing-masing. Dengan wajah tengadah mereka menghadapi para prajurit yang menggenggam pedang di tangannya. Sedang pemimpin prajurit yang berpihak pada Sutowijoyo pun berdiri dengan mata menyala. Sambil mengacung-acungkan pedangnya, ia berkata, "Apapun yang kalian lakukan, maka kalian tidak akan dapat mengingkari pertanggungjawaban. Justru karena aku tidak mengingkari pertanggungjawabku, maka aku berbuat menangkap kalian, mengikat di halaman Banjar Desa, minta maaf kepada tamu-tamu kami, dan kemudian menyerahkan kalian kepada Ki Sidanti atau Ki Untara." Tiba-tiba kembali terdengar suara tertawa menggeletar. Kali ini Sutowijoyolah yang tertawa. Suara tertawanya itu pun telah menarik perhatian pula, sehingga segenap mata seakan-akan tertumpah kepadanya. "Apakah kira-kira yang akan kau katakan kepada Ki Untara?" Terdengar Sutowijoyo itu bertanya. Ia ingin mencoba untuk mengurungkan perkelahian itu. Tak ada jalan yang dapat ditempuhnya selain yang sedang dicobanya itu. Tetapi kalau gagal maka ia tidak tahu apakah akibatnya. Terasa sejak lama, sejak ia bertempur melawan Argojoyo, penyesalan merayapi hatinya. Apalagi kini, pertentangan itu seakan-akan semakin menjadi-jadi. Prajurit yang memimpin pengepungan itu menjawab kasar, "Aku ingin melaporkan apa yang pernah kalian lakukan di sini. Apakah Ki Untara dapat mempercayaimu? Ada berpuluh-puluh saksi di sini. Ki Demang Prambanan ini pun akan dapat menjadi saksi pula." Kembali Sutowijoyo tertawa. Katanya, "Lalu apakah yang akan dilakukan oleh Untara itu kira-kira? Kalian akan diserahkan kepada kami, dan kami akan mencincang kalian di halaman Banjar Desa. Kalau kau berani mencincang anak itu," berkata Sutowijoyo sambil menunjuk Agung Sedayu, "maka leher kalianlah taruhannya." Prajurit itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia berkata hampir berteriak, "Pengecut! Kalian mencoba mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Tidak, kalau kau tidak percaya, pergilah ke Sangkal Putung. Bukan saja Untara berada di sana kini, tetapi Panglima Wiratamtama pun berada di sana pula. Kalau kalian ingin memanggilnya, maka aku akan menunggu mereka itu di sini, Untara dan Panglima Wiratamtama itu." Sebelum mereka menjawab,
Kini tertawa Swandarola yang terdengar memenuhi udara. "Hei," katanya, "apakah kau akan mengatakan bahwa Agung Sedayu itu akan dihukum oleh Untara?" Agung Sedayu berpaling ke arah adik seperguruannya, tetapi ia pun tahu maksud Sutowijoyo. Agaknya adik seperguruannya yang tidak begitu senang menggunakan otaknya itu, karena ia lebih senang mempergunakan perasaannya. Kini ia menyadari keadaan yang gawat itu, sehingga dengan demikian, maka baik Sutowijoyo maupun Agung Sedayu tersenyum karenanya. "Apakah kau tidak ingin berkelahi?" terdengar Sutowijoyo bertanya kepadanya. "Sebenarnya, tetapi agaknya Tuan akan menutup kesempatan itu dengan cara Tuan." "Hei!" teriak pemimpin prajurit yang mengepungnya. "Jangan membuat cara yang aneh-aneh untuk menyelamatkan diri. Kalau Untara datang, maka kami akan selamat. Apakah tadi kau dengar anak muda yang gemuk itu berkata?" bertanya Sutowijoyo. "Anak yang berwajah tampan seperti Panji itu adalah adik Untara. Ya, ia adik Senopati yang namanya selalu kau sebut-sebut." Kata-kata Sutowijoyo itu terdengar menggelegar seperti guntur yang meledak di atas kepala mereka. Sejenak mereka terdiam seperti kena pukau yang sangat tajam. Semua mata memandangi Agung Sedayu yang menjadi tersipu-sipu karenanya. Meskipun demikian, pemimpin prajurit yang mengepungnya tidak segera mempercayainya. Dengan ragu-ragu kini ia berkata, "Kau mendapatkan suatu cara yang baik sekali. Memang kami tidak akan berani berbuat sesuatu atas adik Ki Untara seandainya adiknya benar-benar berada di sini. Tetapi setiap orang dapat menyebut dirinya adik Ki Untara. Bukan saja adik Ki Untara, setiap orang dapat menyebut dirinya adik Panglima Wiratamtama atau menyebut dirinya putra Ki Gede Pemanahan." Suara prajurit itu terputus ketika terdengar meledak suara tertawa Swandarugeni. Anak itu benar-benar tertawa terkekeh-kekeh sehingga tubuhnya yang bulat itu terguncang-guncang. Namun Sutowijoyolah yang menyahut, "Memang kami tidak akan dapat membuktikannya bahwa anak muda itu adik Ki Untara. Tetapi jangan mencoba memancing pertengkaran. Kalau anak muda itu mengayunkan pedangnya, maka dalam gerakan yang pertama, 5 dari kalian pasti sudah terbunuh olehnya. Apalagi anak-anak muda Prambanan yang tidak bersenjata atau yang bersenjata terlampau pendek. Untuk melawan kalian, semua orang yang mencoba mengepung kami, maka Agung Sedayu sendiri akan dapat menyelesaikannya. Apakah kalian tidak percaya?" Tampaknya wajah-wajah di sekitarnya menjadi bimbang. Beberapa anak muda menjadi pucat dan beberapa yang lain saling berpandangan. "Persetan!" teriak prajurit itu. "Cara yang sudah lapuk untuk menakut-nakuti lawan. Sekarang kalau kalian ingin perlakuan yang lebih baik, menyerahlah. Aku tidak akan percaya apakah yang akan kalian katakan tentang diri kalian." Sutowijoyo menarik alisnya. Memang sulitlah untuk membuktikan diri mereka di hadapan orang-orang itu. Tetapi apabila ia tidak berhasil, maka mereka benar-benar akan menyerang dan perkelahian pun akan terjadi. Meskipun beberapa orang prajurit dan anak-anak muda Prambanan itu sama sekali tidak akan menitikkan keringatnya, apalagi dibantu oleh beberapa anak-anak muda Prambanan sendiri, justru yang paling kuat di antara mereka. Namun setiap korban yang jatuh pasti akan membuatnya menyesal. Dalam keragu-raguannya itu, tiba-tiba terdengar pemimpin prajurit yang mengepungnya berteriak sekali lagi, "Ayo, menyerahlah meskipun kau mengaku anak dewa dari langit atau anak iblis dari dasar bumi." Hehehe, tidak terlampau jauh,
sahut Swandaru sambil tertawa. "Tebakanmu yang pertama tepat." Pemimpin prajurit itu memandanginya sambil menunjuk Sutawijaya. "Apakah ia anak dewa dari langit?" "Yang pertama." Prajurit itu terdiam. Tiba-tiba ia bertanya, "Yang mana?" "Putra Ki Gede Pemanahan." Kembali udara di pinggir kali opak itu menggeletar oleh jawaban Swandaru itu. Kembali orang-orang yang berdiri di tempat itu diam mematung. Kini pusat perhatian mereka adalah anak muda yang menggenggam tombak di tangannya, yang telah berhasil mengalahkan Argojoyo dengan tidak mengalami kesulitan. Namun kemudian pemimpin prajurit itu berteriak kembali, meskipun terasa bahwa dadanya diamuk oleh kebimbangan. "Nah, aku menjadi semakin tidak yakin akan kebenaran kata-kata kalian. Mula-mula salah seorang dari kalian dinamakan adik Ki Untara. Kemudian kini yang lain disebut putra Ki Gede Pemanahan. Nah, yang seorang itu, yang gemuk, akan kalian namakan apa lagi? Apakah anak yang gemuk itu akan disebut sebagai putra Sultan Hadiwijaya?" Swandaru tertawa semakin keras mendengar kata-kata itu, sehingga beberapa titik air matanya membasahi pipinya yang gembung itu. Sutawijaya dan Agung Sedayu pun terpaksa tersenyum melihat tingkah lakunya. Haspodo, Trapsilo, beberapa anak-anak muda yang berada di dalam lingkaran itu, beserta pemimpin prajurit yang datang bersamanya, benar-benar membeku melihat tingkah laku ketiga anak-anak muda itu. Sebutan-sebutan yang mereka ucapkan telah mempengaruhi sikap mereka tanpa mereka kehendaki. Maka tiba-tiba mereka kini semakin memperhatikan wajah-wajah dari ketiga anak-anak muda yang menyebut dirinya pengawal Kademangan Sangkal Putung. Wajah Agung Sedayu yang mantap dan tenang, wajah Sutawijaya yang tajam berwibawa, dan wajah gemuk bulat namun memancarkan keteguhan tekad. Ketiganya sudah pasti bukan anak-anak gembala yang kebetulan menjadi seorang pengawal Kademangan. Tetapi meskipun ragu-ragu, namun pemimpin prajurit yang mengepungnya mencoba untuk tidak terpengaruh kata-kata itu. Baginya setiap hidung akan dapat mengucapkan sebutan-sebutan itu. Dengan demikian, maka apabila ia terpengaruh olehnya, berarti kegagalan pula baginya. Namun prajurit itu pun tidak lagi dapat bertindak segarang semula. Di dalam hati kecilnya tersimpan pula pengakuan bahwa anak-anak muda itu pasti bukan anak kebanyakan. Tetapi apabila mereka benar-benar adik Untara, apalagi putra Ki Gede Pemanahan, apakah pula kerjanya menyelusuri hutan sampai ke Kademangan Prambanan tanpa pengawalan seorang prajurit pun. Tetapi kini prajurit itulah yang terkejut ketika Swandaru membentaknya. "Hei, apakah kau tidak percaya?" "Tidak," sahutnya dengan serta-merta. Swandaru menggeleng-gelengkan kepalanya. "Bagaimana Tuan? Apakah kita berkelahi saja?" "Jangan," cegah Sutawijaya. Ia kini tinggal mempunyai satu cara untuk mencoba meyakinkan dirinya. Sejenak ia terdiam. Dipandanginya wajah pemimpin prajurit yang datang bersamanya. Tiba-tiba ia berkata, "Kemarilah, lihat landian tombak pendekku ini. Bukankah kau pandai membaca?" Prajurit yang dipanggil oleh Sutawijaya itu memandanginya dengan penuh pertanyaan. Ia sama sekali tidak tahu maksud anak muda itu. "Kemarilah," panggil Sutawijaya. "Mendekatlah." Yang terdengar adalah suara pemimpin prajurit yang mengepungnya. "Jangan banyak tingkah, menyerahlah."
Tetapi Sutowijoyo seakan-akan sama sekali tidak mendengarkannya. Sekali lagi ia berkata, "Kemarilah, lihat landian tombakku ini." Seperti kena pesona, pemimpin prajurit yang memihak kepada Sutowijoyo itu pun berjalan mendekatinya. "Kau pandai membaca bukan?" bertanya Sutowijoyo. Prajurit itu menganggukkan kepalanya. Pada landean itu ternyata tercoreng beberapa huruf yang dipahatkan agak dalam. Sambil menunjuk kepada huruf-huruf itu, Sutowijoyo berkata, bacalah huruf-huruf ini." Prajurit itu masih belum tahu maksud Sutowijoyo, tetapi ia membacanya juga. Diamatinya, huruf-huruf yang berjejer-jejer membentuk kata-kata itu. "Panglegino, Sawululayar, Sanglegino, Wasuku, dan Kawululayar, Pasir Sewukir," gumam prajurit itu. "Apakah kau pernah mendengar nama itu?" bertanya Sutowijoyo. Prajurit itu menggeleng dan pemimpin yang lain berteriak, "Hei, apakah kau sedang bermain gila-gilaan? Kau juga belum pernah mendengar nama itu?" bertanya Sutowijoyo kepada prajurit di luar lingkaran. "Nama itu sama sekali tak berarti bagi kami." "Baik," sahut Sutowijoyo. Diputarnya landean tombaknya. Di sisi yang lain ternyata tertera beberapa huruf pula. Sambil menunjuk huruf yang tertera itu, maka Sutowijoyo berkata, "Sekarang bacalah huruf-huruf ini. Huruf-huruf ini akan menyebut sebuah nama. Nama itu adalah namaku. Kalian dapat percaya atau tidak, tetapi itu adalah namaku. Seandainya kalian tidak percaya dan kalian tetap dalam pendirian kalian, maka kalian pagi ini juga pasti akan menjadi bangkai. Burung-burung gagak pasti akan kekucah di pinggir kali opak ini. Nama yang akan dibaca oleh pemimpin kalian ini adalah usahaku yang terakhir untuk mencegah perkelahian." Kata-kata Sutowijoyo itu menyusup ke dalam setiap dada seperti tajamnya tombak yang menyusup ke jantung mereka. Beberapa anak muda menjadi cemas dan ketakutan. Beberapa yang lain setapak demi setapak surut ke belakang. Tetapi para prajurit yang mengepungnya masih saja tegak di tempatnya. Meskipun keraguan-raguan semakin besar melanda jantungnya, tetapi mereka masih belum dapat mempercayai sesuatu. Pemimpin prajurit yang berdiri di samping Sutowijoyo itu mengamat-amati huruf demi huruf. Beberapa kali ia mencoba membacanya di dalam hatinya. Nama itu pernah didengarnya. Ya, nama itu telah pernah menggemparkan dada setiap prajurit Pajang. Karena itu, tiba-tiba keringat dingin mengalir melalui segenap lubang-lubang kulitnya. Sejenak ia diam mematung. Diawasinya huruf-huruf itu dan kemudian diucapkannya nama itu kembali di dalam hatinya. "Jadi," kata-katanya serasa terhenti di kerongkongan. "Baca," minta Sutowijoyo. Prajurit itu memandang wajah Sutowijoyo. Tiba-tiba prajurit itu melihat seakan-akan wajah itu memancarkan sinar yang menyilaukan. Dengan serta-merta ia menundukkan kepalanya sambil berkata gemetar, Ampun Tuan, ampun. Aku tidak mengenal Tuan sebelumnya. Kalau benar Tuan yang datang di sini, maka sepantasnya lah Tuan yang menghukum kami." Orang-orang yang berdiri di sekelilingnya menjadi heran dan terperanjat. Kenapa tiba-tiba pemimpin prajurit itu menjadi pucat pasi seperti mayat? Pemimpin prajurit yang sedang mengepungnya melihat peristiwa itu dengan dada yang berdebar-debar. Tetapi tanpa disadarinya, ia pun berteriak, "Hei,
Kenapa kau menjadi takut seperti melihat hantu? Apakah pada landian tombak itu tertera nama hantu-hantu, atau penjaga hutan dan lereng Merapi, atau sebuah nama perguruan yang menakutkan, atau sebuah gerombolan penjahat yang mengerikan?" Tetapi prajurit yang sedang gemetar itu seakan-akan tidak mendengarnya. Ia masih saja berkata, Tuan, kami sama sekali tidak mengetahui dengan siapa kami berhadapan. Kalau kami mengenal Tuan sebelumnya, maka kami tidak akan bersikap seperti ini. Juga kawan-kawan kami, dan pasti juga tamu-tamu kami akan bersikap lain. Apalagi anak-anak muda Prambanan ini." "Hei, siapa dia?" teriak beberapa orang prajurit yang tidak sabar menunggu. "Sebut namanya supaya kami segera bersikap." Yang terdengar justru suara tertawa Swandaru. Meskipun ia berusaha untuk menahannya, tetapi suara itu meluncur juga dari sela-sela bibirnya. Agung Sedayu memandanginya dengan kerut-merut di dahinya. Kali ini mereka tidak sedang bergurau. Kalau bukti terakhir ini tidak juga dipercaya, berarti darah akan mengalir di pinggir kali opak ini. Tetapi suara tertawa Swandaru itu segera dapat dihentikannya, seakan-akan ditelannya kembali, meskipun perutnya terasa sakit. Prajurit-prajurit yang mengepung mereka itu kini sudah menjadi tidak bersabar lagi. Hampir bersamaan mereka berteriak, Sebutlah namanya. Apakah kalian sedang bermain-main untuk menakut-nakuti kami? Kalau benar nama itu menggetarkan hatimu, sebutlah." Suto Wijoyo mengangkat dagunya. Dipandanginya orang-orang di sekelilingnya. Wajah-wajah yang tegang dan penuh pertanyaan. Haspodo, Trapsilo dan kawan-kawannya seakan-akan membeku di tempatnya. Namun pancaran wajahnya terasa menjadi terlampau tegang. "Bacalah," desis Suto Wijoyo kemudian. Pemimpin prajurit itu memandanginya dengan ragu-ragu. Tetapi sekali lagi Suto Wijoyo berkata, "Bacalah." Dengan suara bergetar maka prajurit itu pun membaca nama itu. "Suto Wijoyo yang bergelar Ngabei Loreng Pasar." Suara prajurit yang gemetar itu terdengar seperti ledakan gunung Merapi di telinga orang-orang yang berdiri di sekitarnya, baik yang berdiri di dalam lingkaran maupun yang berada di luar kepungan. Sejenak mereka dicekam oleh suasana yang aneh, sehingga tak seorang pun yang segera dapat menentukan sikapnya. Prajurit yang memimpin pengepungan itu pun berdiri dengan mulut menganga. Pedang yang di tangannya itu tiba-tiba menjadi bergetar dan hampir-hampir jatuh dari genggamannya. Sekali lagi dicobanya untuk menatap wajah anak muda yang menggenggam tombak itu. Kemudian beralih kepada anak muda yang disebutnya Adik Untara. Seterusnya kepada anak muda yang gemuk bulat, yang seakan-akan selalu tertawa dalam segala keadaan. Suto Wijoyo melihat ketegangan dalam setiap hati. Ia ingin mempergunakan kesempatan itu untuk meyakinkan orang-orang Prambanan tentang dirinya. Bukan karena ia ingin bersombong diri, tetapi dengan demikian ia mengharap para prajurit dan orang-orang Prambanan mengurungkan niatnya untuk menangkapnya. Dengan demikian maka perkelahian pun akan terhindar pula dan pertumpahan darah pun dapat disingkiri. Dengan wajah tengadah, anak muda itu pun berkata, "Nah, siapa yang tidak percaya pada tulisan itu? Aku tidak berkeberatan seandainya masih ada yang berkata bahwa setiap orang dapat saja menulis apa saja pada landian tombaknya.
dapat saja menulis dirinya dengan sebutan aneh-aneh. Mungkin kalian dapat berkata bahwa setiap orang dapat menulis namanya dan menyebutnya sebagai putra Dewa Brahma, seperti tersebut di dalam dongeng-dongeng. Atau dapat menyebut dirinya sebagai titisan Wisnu, seperti Kresna atau kekasih Siwa. Tetapi aku masih mempunyai satu bukti lagi yang akan meyakinkan kalian apabila kalian kehendaki. Aku adalah Sutowijoyo, putra Ki Gede Pemanahan. Akulah yang pernah membenamkan ujung tombakku ke lambung Haryo Penangsang. Meskipun tombak itu bukan tombak yang aku pergunakan sekarang. Tombak itu adalah tombak pusaka sifat kandel Kadipaten Pajang yang bernama Kiai Pleret dan berlandian panjang. Jauh lebih panjang dari tombakku ini. Meskipun demikian, meskipun aku kali ini tidak membawa Kiai Pleret, tetapi apabila kalian tetap dalam pendirian kalian, ingin menangkap Sutowijoyo, maka sebelum kalian sempat menyentuh pakaianku, maka kalian pasti telah menjadi mayat. Apalagi kalau kedua kawan-kawanku itu ikut serta. Pedangnya tidak kalah dahsyatnya dari 10 pasang pedang di dalam genggaman tangan kalian. Aku berkata sebenarnya bahwa yang seorang itu adalah adik Untara. Ya, adik Kakang Untara, senopati yang mendapat kepercayaan di seluruh daerah di seputar Gunung Merapi. Sedang yang seorang lagi, yang gemuk itu, adalah putra Ki Demang Sangkal Putung, pemimpin anak-anak muda pengawal Kademangan Sangkal Putung. Apalagi, seperti yang kalian lihat di sini, berdiri pemimpin prajurit Pajang di Prambanan yang sah, dan di sini berdiri pula beberapa anak muda yang masih dapat berpikir jernih, yang masih sempat melihat keruntuhan yang dengan perlahan-lahan menerkam Kademangan kalian. Keruntuhan pribadi satu-satu dari kalian adalah pertanda yang paling jelas bahwa Kademangan ini kini telah berada di pinggir jurang kehancuran. Sutowijoyo berhenti sejenak. Dipandanginya setiap wajah yang ada di sekitarnya. Wajah-wajah anak muda yang berada di dalam lingkaran dan wajah-wajah yang sedang mengepungnya rapat-rapat. Juga wajah-wajah yang berada di luar kepungan. Pada wajah-wajah itu, Sutowijoyo dapat membaca bahwa kata-katanya telah bergolak di setiap dada. Pinggir kali opak itu kini dicekam oleh kesenyapan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata. Mulut mereka terbuka, tetapi serasa kerongkongan mereka tersumbat oleh sebuah perasaan yang aneh. Sejenak kemudian, kembali Sutowijoyo berkata, "Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian percaya kepada kata-kataku? Ataukah kalian masih saja menganggap bahwa aku hanya sekedar menakut-nakuti?" Tak ada jawaban, dan Sutowijoyo pun berkata pula, "Meskipun aku baru semalam melihat wajah Kademangan kalian, tetapi aku sudah mendapat gambaran yang jelas apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kemunduran watak dan tabiat, kehilangan pegangan karena mabuk kemenangan-kemenangan kecil yang sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dan yang terpenting kemudian, pengingkaran atas nilai-nilai kebaktian kalian kepada sumber hidup kalian. Kemaksiatan bukan saja pelanggaran atas nilai-nilai hidup duniawi, tetapi lebih-lebih daripada itu, kemaksiatan adalah jalan yang menuju kepada bebendu abadi. Mungkin bagi mereka yang memegang pedang di tangan, dapat menghindari setiap tanggung jawab duniawi dengan kekuasaan yang terpancar dari tajam pedangnya. Tetapi apakah pedang itu akan bermanfaat untuk melawan pengadilan tertinggi? Pengadilan dari sumber hidup kalian?" Orang-orang yang berdiri di tepian kali opak itu benar-benar seperti jangkrik terinjak kaki, diam membeku. Namun tiba-tiba mereka seperti tersentak bangun ketika Sutowijoyo berkata, "Ayo, siapa yang akan menangkap Sutowijoyo?" Prajurit-prajurit yang berdiri memagari Sutowijoyo dan kawan-kawannya itu pun tiba-tiba terlempar pada kesadaran mereka tentang diri mereka.
Kata-kata Sutowijoyo itu seakan-akan ujung-ujung tombak yang menghujani beribu kali ke pusat jantung mereka. Pedih dan nyeri, tubuh mereka itu pun kemudian bergetaran. Meskipun ada juga perasaan ingkar atas segala tuduhan yang tidak langsung ditimpakan kepada diri mereka. Tetapi ketika terpandang wajah Sutowijoyo itu, maka wajah-wajah mereka pun tertunduk lesu. Bahkan kemudian terbayang di rongga mata mereka Panglima Wiratamtama yang mereka segani akan datang sendiri menghakimi mereka, menunjuk ke wajah-wajah mereka sambil menjatuhkan hukuman yang paling berat. Demang Prambanan pun berdiri dengan pucatnya, lututnya beradu seperti orang melihat hantu. Dadanya serasa diguncang-guncang oleh perasaan yang mengerikan, seakan-akan ia sedang berada di dalam dunia mimpi yang menakutkan. Orang-orang yang berdiri di pinggir kali opak itu kini serasa dikejar oleh perasaan bersalah dan ketakutan. Para prajurit yang mengepung Sutowijoyo itu pun merasa betapa mereka menyesal atas kelakuan mereka. Kenapa ia harus berhadapan dengan putra Ki Gedi Pemanahan tanpa mereka ketahui? Kini ternyata mereka telah mengancam putra panglimanya. Bukan saja karena anak muda itu putra Panglima Wiratamtama, tetapi anak muda itu adalah putra angkat yang kinasih dari Adipati Pajang sendiri. Dengan demikian, maka setiap orang di pinggir sungai opak itu kini justru terbungkam semua. Yang memecah kesenyapan adalah suara Sutowijoyo kembali. "Bagaimana? Apakah kalian masih tetap pada pendirian kalian?" Tiba-tiba pemimpin prajurit yang mengepungnya itu melangkah selangkah maju. Tubuhnya yang gemetar hampir-hampir tidak dapat lagi berdiri tegak di atas kedua kakinya. Ketika ia kemudian membungkukkan badannya, maka pedangnya pun terjatuh dari tangannya. Maka katanya, "Aku dan kawan-kawanku memohon 1000 ampun. Apakah kau masih ragu-ragu?" bertanya Sutowijoyo lantang. Tidak Tuan, tidak," sahut prajurit itu dengan serta-merta. "Kau melihat aku berkelahi melawan Argojoyo?" "Ya Tuan." "Ketahuilah bahwa dengan 2-3 unsur gerak aku dapat membunuhnya. Tetapi aku masih menghormatinya dan membiarkan ia melawan sampai beberapa saat. Meskipun demikian, aku tidak akan membunuhnya, bukan karena ia paman Sidanti, sebab Sidanti itu pun sama sekali tidak berarti bagiku." Sutowijoyo itu berhenti sejenak, dipandanginya para prajurit yang menundukkan kepalanya dengan lutut gemetar. "Ketahuilah," katanya kemudian, "Sidanti kini memang sudah tidak berada di Sangkal Putung lagi. Sidanti telah melarikan dirinya karena ia melawan kepada pimpinannya. Sidanti telah mencoba membunuh Kakang Untara untuk dapat menggantikannya. Tetapi Untara tidak terbunuh, sehingga dengan demikian Sidanti harus melarikan diri. Anak muda yang bernama Sidanti dan dibangga-banggakan itu sama sekali tidak mampu melawan anak muda yang berdiri di sini itu, adik Kakang Untara. Karena itu, seandainya datang 3 Sidanti di pinggir kali opak saat ini, maka kami bertiga tidak akan menjadi cemas sama sekali. Apalagi 3 orang Argojoyo yang sombong itu." Prajurit-prajurit Pajang itu masih berdiri dengan wajah yang tertunduk. Tak seorang pun kini yang berani mengangkat wajahnya memandang wajah putra Ki Gedi Pemanahan itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai
jumpa.